Anak saya 3, yang satu alumni Al-Azhar, Mas Muhammad bin Maulana Asri. Sekarang lagi rame di rumah saya ada teman-teman calon santri doktor yang aktif di sana. Ada berapa orang? Yang nomor 2 masih ngajar di doktor, kemarin berwisuda sarjana ekonomi syariah. Dan yang nomor 3, kesenangannya apa? Ini di mana? Nah, syukur nanti yang selanjutnya adalah ta'awun, bisa kerja bisa. Itu perkenalan saya. Sudah ada 10 menit. Begini, yang pertama, berikan kepada kita kesempatan yang longgar, kita bisa mendapati Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kenapa demikian? Tidak semua orang bisa menerima, bisa mendapatkan nikmat ini. Maka kita semua mari betul-betul gunakan Ramadan ini sebagai bentuk momen yang besar secara masa, secara waktu, dan merupakan bentuk nikmat yang besar dalam versi hidayah Allah. Dan inilah waktu yang longgar untuk kita takarub kepada Allah. Jangan sampai kita masuk kelompok orang-orang yang zalim, orang yang diberi kesempatan, orang yang diberi ruang, tetapi tidak mau menggunakan ruang itu. Maka kalau Ali bin Abi Thalib dengan jelas mengatakan rugi besar. Orang yang sudah diberi 2 kenikmatan, tetapi tidak disyukuri. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmatani 2 kenikmatan, kalau tidak disyukuri kata Ali, kita akan rugi. Pertama, nikmat sehat dan nikmat sempat. Allah memberikan kesehatan. Terbukti kita bisa hadir di sini karena sehat. Allah memberikan kelonggaran, namanya nikmat faragh, kesempatan. Kesempatan itu kebetulan kita diberi ruang yang luas di Ramadan. Ya, diberi kesempatan, keleluasan. Kok ini sampai tidak disyukuri, maka kita termasuk akan rugi. Kita bisa bayangkan sakit, ya masih misalnya sakit. Dan yang mestinya bisa kumpul bebas karena sakit, tidak bisa kemana-mana. Itu. Apalagi saya sepuh-sepuh misalnya ini bapak ibu kita sampai kena masa pula, nah apa itu gerak saja sudah sebel, sudah apa? Atau sebaliknya dia tidak sakit, dia sehat, tetapi Allah tidak memberikan dia kesempatan. Ya kebetulan ini suaminya atau istrinya ada yang sakit, anaknya sakit, kita mau nggak mau harus di situ. Kita sehat, kita nggak apa-apa ya, kita sudah punya penyakit. Tapi artinya Allah tidak memberi kenikmatan ini. Nah, akhirnya kita nggak maksimal melakukan kegiatan maupun melaksanakan tugas. Maka sekali lagi sebagai orang Islam mukmin yang cerdas, tak kalah mendapat 2 kenikmatan, segera disyukuri. Kalau tidak, kita termasuk orang yang kufur. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka pesan kita dengan kita diberi keluasan di Ramadan ini, coba hati kita mulai menyatakan, saya harus maksimal muamalah di Ramadan ini. Dan saya punya target paling tidak saya harus khatam sekali lah misalnya dalam Ramadan ini. Atau saya punya target harus sholat jamaah terus misalnya. Artinya apa? Kalau kita sudah punya target, ini jelas mereka sungguh-sungguh mensyukuri ya nikmat yang besar ini. Karena ya tidak semuanya diberi kenikmatan. Maka saya mengingatkan kepada diri saya dan ibu bapak semuanya, ayo di hati kita kuatkan bahwa ini adalah Ramadan yang terbaik dibanding Ramadan yang lain.
Jangankan tahun depan, besok kita mau apapun kita nggak tahu. Maka Allah itu mengingatkan, wala tadri nafsun mada taksibu fasbuh. Wala tadri, kita nggak ngerti apa yang kita lakukan besok. Jangan besok nanti pun kita nggak tahu. Maka kalau sudah kayak gini, yang ada adalah mari kita bersandar atas takdir Allah dan obat pondok dan modal Allah. Ini yang pertama sebagai motivasi saya. Yang selanjutnya saya hanya sedikit akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih agar kita itu di bulan Ramadan itu termasuk orang yang siap berproses menjadi seorang muttaqin. Karena endingnya nanti la'allakum tattaqun. Dalam syarahnya Ihya Ulumuddin ada 4 hal yang apabila kita mampu melaksanakan, insya Allah kita akan merasa bahagia hidupnya di dunia, terutama yang kita rasakan, dan insya Allah nanti di akhirat. 4 hal itu merupakan wujud ketinggian iman manusia. Yang pertama, manusia harus punya sifat namanya al-hilmu. Apa itu? Al-hilmu. Al-hilmu itu artinya ya, rendah hati. Rendah hati itu artinya tawadhu. Orang ngomong pokoknya apapun rendah hati lah, biasa saja ya. Tidak mudah tersinggung. Orang cengkring. Ada yang cengkring? Karena sesiapapun yang punya sifat al-hilmu, insya Allah mereka itu hidupnya merdeka. Tidak semua dianggap masalah, enggak semua lah, nggak ada masalah. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik, apapun hasilnya terserah Allah. Kok tidak memikir apapun, yang penting kita sudah al-ilmu. Ada sahabat ya, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pernah diketawain banyak sahabat. Karena saat ditanya sahabat dia, Abu Hurairah, apa sih yang membuat kamu itu merasa hidupnya rasanya sengsara, gak nyaman? Nah, dia bilang, saya itu merasa hidup saya gak nyaman itu pertama saat ditinggal Rasulullah. Yang kedua saat saya kehilangan 2 botol isi kurma. Maka karena dia mengatakan hidupnya sengsara, merasa hanya kehilangan botol itu diketawakan, maka Abu Hurairah mengatakan, orang sahnya ini memang perasaan saya begitu, saya merasa melangsa. Jadi bukan saya akan menyamakan kehilangan Nabi sama dengan bulan-bulan, bukan. Karena ini rasa saya begitu, kata Abu Hurairah. Meskipun dia diketawain, dia santai aja. Lalu dia jelaskan, dulu itu saya punya botol, saya isi kurma 14. Saat selalu bareng dengan Rasulullah itu minta botol saya, maka Rasulullah berdoa di botol itu. Rasulullah bilang pada Abu Hurairah, silahkan kau makan kurmanya, tapi tolong kalau makan diambil begini dan disupeki. Betul. Ternyata 14 kurma itu dimakan tidak pernah habis. Sampai konon dalam satu riwayat itu biji kurma itu sampai berkarung-karung. Itulah sesungguhnya warisan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Maka tatkala dia diketawakan orang, nggak marah dia, Abu Hurairah. Apalagi kita itu, ibu bapak sebagai pendidik, kalau sudah punya sifat al-ilmu, saya yakin
panjenengan termasuk pendidik yang hebat. Karena tidak semua orang suka dengan kita. Kira begitu. Sebaik apapun yang kau lakukan, tidak semuanya akan suka. Maka yang penting kita melakukan yang terbaik. Karena cara hukum Nabi begini, lakukan apa yang terbaik menurut kalian, karena belum tentu yang baik menurut kalian baik di hadapan orang lain. Kita butuh ikhlas dulu. Maka yang pertama, al-ilmu. Insya Allah dengan al-ilmu malah jengkelnya kalau anak dijinggil ya. Karena yang gak jengkel malah kasih keluhan jengkel repot ya. Maka itu yang pertama, al-ilmu. Kalau kita punya sifat al-ilmu, beres, saya kira. Ya minimal kita punya filosofi lah, orang sahih tidak apa-apa. Sehingga harus melakukan itu. Ya ayatnya kan begini, sopir Madukara. Pengen bersih. Ya selesai. Yang pertama, al-ilmu.